Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang volume kerucut. Dengan kompetensi dasar, membuat generalisasi luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, khususnya yang kita bahas volume kerucut. Yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Lebih khusus, volume kerucut. Sebelum kita masuki volume kerucut, kalian ingat unsur-unsur kerucut. Bahwasanya bangun ruang kerucut itu terdiri dari selimut kerucut dan alas kerucut. Selimut berupa juring lingkaran dan alas kerucutnya berupa daerah lingkaran. Selain itu, masih ingat bahwasanya pada kerucut ada jari-jari, ada tinggi, dan ada garis pelukis. Kalau kita lihat, itu tinggi, jari-jari, dan S-nya garis pelukis. Kemudian, setelah kita ingat tadi, kita memasuki pada menentukan rumus volume kerucut. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar yang pertama 5 segitiga, yang kedua 5 segi 4, yang ketiga kerucut. Kalau kalian perhatikan bahwasanya bangun ruang ini mempunyai alas dan mempunyai sisi tegak. Kalau 5 segitiga ini alasnya berupa segitiga, sisi tegaknya juga segitiga. Kemudian 5 segi 4, alasnya segi 4, kemudian sisi tegaknya terdiri dari 4 buah segitiga. Yang ketiga lingkaran, alasnya tadi lingkaran, sisi tegaknya berupa selimut lingkaran. Dari ketiga gambar ini, yang menjadi kesamaan dari bangun 5 segitiga, 5 segi 4, dan kerucut, itu kalau kita bandingkan, sama-sama mempunyai volumenya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Jadi dengan pendekatan volume limas, kita dapat menentukan rumus volume kerucut. Perhatikan volume 5 segi 4 berikut. Volume 5 segi 4 di samping itu alasnya berupa persegi, sehingga volumenya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali B kuadrat kali tinggi. Dengan pendekatan yang sama, maka volume kerucut sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali Pi kali R kali R kali tinggi. Karena apa? Luas alas dari kerucut berupa lingkaran. Kalian ingat, luas lingkaran itu Pi R kuadrat. Jadi volume kerucut telah kita dapatkan sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali tinggi ya. Ingat-ingat untuk volume kerucut sepertiga Pi R kuadrat T. Baik sahabat matematika, untuk lebih memahami dari penggunaan rumus volume kerucut, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama,
Diketahui sebuah kerucut dengan alasnya 6 cm, tingginya 8 cm. Tentukan volume kerucutnya. Sesuai dengan rumus tadi yang kita dapatkan, volume kerucut itu sepertiga kali Pi kali R kuadrat kali tinggi. Di sini kita pilih P-nya 3,14. Karena kalian ingat, Pi itu kita bisa memakai 3,14 maupun bisa memakai 22/7. Biar penghitungannya mudah, kita pakai 3,14. Jadi 3,14 kali 6 kali 6 kali 8 dibagi 3. Sehingga ketemunya 904,32 dibagi 3. Sehingga volume kerucut 301,44 cm kubik. Jelas ya? Untuk contoh yang pertama. Baik, kita lanjutkan sahabat matematika untuk contoh yang kedua. Masih sama, hanya saja di sini jari-jarinya 7 cm dan tingginya 24 cm. Tentukan volume kerucut gambar di samping. Baik, diketahui tingginya 24 cm, jari-jari 7 cm. Ditanyakan volume kerucut. Kita masukkan pada rumus volume sepertiga Pi kali R kuadrat kali tinggi dengan memasukkan jari-jarinya 7 dan tingginya 24. Sehingga sepertiga kali Pi-nya kita pilih 22/7 kali 7 dikuadratkan kali 24. Ini penyederhanaan, 24 dibagi 3, 8, 7 kuadrat dibagi 7, itu 7, kemudian kali 22. Jadi 22 kali 7 kali 8. Temunya 1232. Jadi volume kerucut 1232 cm kubik. Mudah kan sahabat matematika untuk menentukan volume kerucut yang diketahui jari-jari dan tingginya. Baik, kita lanjutkan untuk yang ketiga. Ini. Apabila sebuah kerucut diketahui mempunyai volume 12.936 cm kubik, sedangkan tingginya 28 cm. Tentukan alas selimut kerucut. Ini soal sudah memerlukan analisis, ya. Diketahui apa? Volumenya 12.936 cm kubik, tingginya 28 cm. Ditanyakan luas selimut kerucut. Kita cari dulu. Kita ingat luas selimut itu P kali R kali S. P kali R kali S. Kita kembalikan yang punya T dan volume. Nah, kita ingat ada volume, ada tinggi, kita bisa mencari jari-jarinya. Nah, berarti kita cari terlebih dahulu jari-jari kerucut dengan menggunakan rumus volume kerucut. Sepertiga Pi R kuadrat kali tinggi. Kita masukkan volumenya 12.936 sama dengan sepertiga kali 22/7 kali R kuadrat kali 28. Di sini kita dapatkan nanti R kuadrat itu sama dengan 12.936 dikalikan 3 dibagi 88.
Jelas ya? Jadi jari-jarinya akar dari 38.808 dibagi 8 sama dengan akar dari 441. Jadi ketemunya jari-jarinya 21. Jari-jari ketemu berarti kita mencari garis peluke ya. Kita dapatkan tingginya tadi ada 28 cm. Jari-jarinya 21 cm. Garis pelukis masih ingat bahwa jari-jari, tinggi, dan garis pelukis itu berlaku teorema Pythagoras. Tinggal kita masukkan garis pelukis sama dengan akar dari jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Kita tinggal masukkan, jari-jarinya dimasukkan 21, kemudian tingginya 28. Kita ketemu akar dari 1225. Jadi garis pelukisnya ketemu 35 cm. Jari-jari sudah ada, garis pelukis sudah ada, berarti baru kita mencari luas selimut kerucut PRS. Ketemunya ini tinggal masukkan. Jadi luas selimut kerucut adalah 2310 cm persegi. Jadi agak panjang karena yang diketahui volume dan tinggi, kita membutuhkan jari-jari dan garis pelukis. Saya harapkan dengan cara ini kalian dapat memahaminya. Kita lanjutkan contoh yang keempat. Ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hari Pak Budi melakukan syukuran rumah baru dengan memesan suatu tumpeng. Tumpeng tersebut memiliki diameter 36 cm dan tingginya 24 cm. Ya, tidak besar-besar amat. Namun di awal acara, Pak Budi memotong bagian atas tumpeng tersebut dengan mendatar setinggi 8 cm. Tentukan volume tumpeng yang tersisa. Perhatikan gambar berikut ini, kalau tumpengnya dipotong, jadi gambarnya seperti ini. Jadi seperti kerucut terpancung, kerucut terpotong. Baik, kita perhatikan penyelesaiannya. Diketahui tingginya 24, diameternya 36, jari-jarinya berarti 18. Tinggi potongan tumpeng 8 cm. Yang ditanyakan volume tumpeng yang tersisa. Sahabat matematika, kalau gambar tumpeng yang tersisa tadi kita buat penampangnya dalam bentuk segitiga, bentuknya seperti ini ya. Jadi D1 itu jari-jari tumpeng besar, D2 itu jari-jari tumpeng yang kecil yang dipotong tadi, kemudian tinggi tumpeng sebelum dipotong 24 cm dan tinggi tumpeng yang dipotong 8 cm. Kita memakai materi yang kalian pelajari pada kesebangunan dulu, pada bab 1. Kita telah mengetahui bahwasanya untuk menentukan D2, kita memakai sifat kesebangunan. Jadi, untuk D2 jari-jari yang kedua, berarti 36 kali 8 dibagi 24. Jadi ketemunya diameter yang kedua atau diameter kerucut kecil itu 12 cm. Sehingga kita dapatkan D2-nya 12 cm. Kemudian volume yang tersisa berarti volume kerucut besar dikurangi volume kerucut kecil. Kerucut besar jari-jarinya 18, tingginya 24. Kerucut kecil tingginya jari-jarinya 6, tingginya 8. Sehingga kita masukkan
3,14 kali ini 6 kali 18 kali 24 dikurangi 3,14 kali 2 kali 6 kali 8. Sehingga ketemu ini volume tumpeng yang tersisa itu 7.837,44 cm kubik. Baik sahabat matematika, dari contoh 1 sampai dengan contoh 4, saya harapkan kalian semua sudah jelas bisa memahami dari materi volume kerucut. Mudah-mudahan dengan materi ini kalian lebih paham untuk mengerjakan soal-soal tentang volume kerucut dan penerapannya pada soal-soal kehidupan sehari-hari. Baik, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.